Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua. Langsung aja ya ke saham yang pertama, yaitu adalah SNLK. Nah, untuk SNLK hari ini menguat lagi 1,7%. Nah, ini boleh diperhatikan kalau besok lanjut dan mampu breakout 870-nya ya. Mudah-mudahan sih targetnya kena di 1015-nya untuk SNLK. Dipantau ya untuk SNLK. Selama dia masih bertahan di atas bottom box 820 harusnya masih oke. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah Pegas. Pegas juga masih bertahan ya, menghijau 0,6% hari ini. Untuk top box atau resisten ada di 1635. Ini diperhatikan aja kalau dia berhasil menembus 1635. Targetnya adalah di 1700 dulu untuk Pegas. Selanjutnya Emior. Emior hari ini koreksi 0,8%, masih bertahan di atas MA30 ya. Harusnya masih oke. Kalau besok menghijau lagi, harapannya berhasil breakout 2510-nya ya. Nah, kalau berhasil menembus 2510, masih ada target di 2530-nya. Selanjutnya adalah INDF. Nah, INDF juga ini menarik ya, barengan dengan Emior sama INDF biasanya. Nah, ini udah lama nggak kita pantau. Kemarin sebetulnya ini posisinya bagus, dan hari ini juga sebetulnya dia mantul ya, sempat koreksi. Ini ada pantulan. Ini kalau misalkan ternyata besok menghijau lagi untuk INDF, target untuk jangka pendeknya ada di 6.925 ya. Nah, kalau ternyata 6.925-nya ditembus, next target adalah di harga 7.000 ya. 7.000-nya ini belum ditembus-tembus ya. Nah, masih ada target di atasnya juga 7.175. Selanjutnya Wapo. Wapo juga menguat 2,6%. Ini belum menyentuh resisten 246-nya ya. Kalau misalkan tembus 246, targetnya mudah-mudahan 254-nya kena atau bahkan ke resisten 268. Selanjutnya Cevin ketika sudah kena target ya 350, akhirnya dia turun lagi, ditutup menguat 1,2%. Ini kalau misalkan nggak lanjut lagi ya mungkin teman-teman udah bisa TP dulu ya. Kalau misalkan yang sudah masuk dari saham ini sudah yang saya infokan dari jauh-jauh hari dari bulan Januari kemarin. Nah, kalau misalkan ternyata dia lanjut, kalau bisa close di atas 350 ini akan sangat bagus ya. Kalau misalkan dia berhasil close di atas 350, ada kemungkinan besar dia akan lanjut lagi ke 366. Lanjut ke WSKT. Nah, WSKT sudah 3 hari ya, dia koreksi. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan kalau ternyata besok lanjut ya untuk WSKT-nya. Kalau misalkan dia menembus 380 ya, targetnya adalah di 410 ya untuk WSKT. Begitu juga Weton. Weton hari ini masih bertahan di atas 195. Ini juga boleh diperhatikan lagi besok kalau dia menembus 200-nya ya. Kalau 200 tembus, mudah-mudahan bisa ke 206 atau bahkan 210. Saham berikutnya adalah Arko. Nah, untuk Arko hari ini menguat 3,4% ya. Ini bagus. Nah, ini untuk stop loss atau bottom box ada di 565 ya. Tapi kalau misalkan masih bertahan di atas 565 masih bagus. Nah, harapannya ini besok lanjut lagi bisa menembus 015 menuju 660. Targetnya adalah di 690 ya untuk Arko. Selanjutnya adalah Jekon. Jekon ini udah sempat breakout 147 tapi sayangnya nggak bertahan di atasnya, tapi masih menguat ya 0,7%. Tapi dengan candle merah ya, mudah-mudahan besok menghijau lagi dan bisa bertahan di atas 147. Targetnya masih sama 152 dan 158. Selanjutnya adalah PTPP. Nah, untuk PTPP ini boleh diperhatikan kalau dia breakout lagi ya. Ini sudah 3 hari dia sideways ke samping. Kalau berhasil menembus 740-nya, targetnya masih sama ya di 780 atau 775. Next adalah ACE. Nah,
Nah, untuk S1R hari ini sudah sempat menyentuh menembus 510 dan sudah menyentuh 520 ya, tapi nggak bertahan. Nah, ini dipantau aja. Kalau besok masih lanjut lagi ya. Kalau misalkan dia lanjut lagi di atas 510 dan bisa menembus 520, targetnya di 526 ya. Kalau misalkan dia close di atas 256, ini akan semakin menarik untuk kedepannya. Selanjutnya yellow. Yellow setelah 3 hari koreksi, hari ini kembali menguat 6,2%. Nah, ini kalau lanjut ya, kalau teman-teman sudah ada yang masuk hari ini, next target adalah di 74, tapi kalau bisa ditembus 74-nya, masih ada target resisten di 83. Selanjutnya adalah MPPA. MPPA sudah kena target ya hari ini di 149 bahkan ke 150 hari ini ya. Tapi akhirnya setelah breakout 144 dia turun lagi, bahkan turun masuk lagi ke dalam box close di harga 140. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi besok ya, kalau misalnya bisa lanjut lagi dan bisa tembus lagi 150-nya, mudah-mudahan bisa ke 160. Yang lebih bagus untuk posisi untuk saat ini adalah MLPL ya. MLPL masih bertahan di atas top box. Nah, tapi targetnya belum kena. Mudah-mudahan besok lanjut. Kalau misalkan dia lanjut, mudah-mudahan bisa ke 121 nih. Nah, kalau 121-nya ditembus juga, masih ada target berikutnya di 131 untuk MLPL. Saham berikutnya adalah SMGR. SMGR hari ini juga sempat tembus top box atau resisten 7.475. Ini juga boleh diperhatikan kalau dia lanjut lagi ya, tembus 7475-nya, targetnya adalah di 7.675 untuk SMGR. Next adalah PTBA. Nah, untuk PTBA ini boleh diperhatikan ya untuk besok kalau misalkan ternyata dia lanjut ya. Harapannya sih dia bisa breakout 3.530-nya atau bahkan 3.570. Targetnya adalah di sekitar 3.650 ya untuk PTBA. Tapi kalau ternyata bisa ditembus juga, mudah-mudahan bisa ke 3.720. Selanjutnya adalah AGI. FPNI dulu ya. FPNI hari ini doji ya di 214, tapi ini masih boleh dipantau pergerakannya untuk FPNI. Kalau dia berhasil breakout 220-nya ya, kalau 220 tembus, mudah-mudahan bisa ke target 228 atau 230 ya. Selanjutnya adalah AGI. Nah, AGI kemarin sudah kita bahas, hari ini dia naik lagi 3,5% dan close persis di harga target 2040. Nah, ini kalau dia lanjut, targetnya dia bisa tembus top box 2070, targetnya adalah di 2270. Selanjutnya adalah DRMA. DRMA hari ini juga menguat 2,5% ya. Ini kalau dia lanjut, target untuk pendek-pendeknya adalah di 610 dulu ya. Kalau misalkan 610 ini bisa ditembus lagi, next target adalah top boxnya di 625 untuk DRMA. Nah, kalau misalkan 625 ditembus, targetnya agak jauh yaitu di 680. Selanjutnya adalah LP. LP hari ini kemarin udah kita bahas, hari ini sudah mencoba menembus 210-nya, tapi masih belum berhasil, hanya disentuh aja. Volumenya juga mengalami kenaikan lagi, mudah-mudahan besok berhasil ya, atau di minggu depan kita lihat aja. Kalau dia tembus 210, targetnya adalah di 216 dan 220. Dan saham yang terakhir adalah MAIN atau Malindo Fatmill. Ini udah lama ya nggak kita bahas. Nah, ini sudah mulai menarik lagi untuk dipantau. Ini boleh diperhatikan untuk MAIN kalau dia berhasil breakout 492. Kalau berhasil breakout 492, targetnya adalah di 522 ya untuk Malindo atau MAIN. Dipantau aja, mudah-mudahan bisa kasih profit juga dari saham ini buat teman-teman semua. Oke, mungkin segitu aja untuk video part kedua ya, nggak banyak hari ini yang kita bahas. Mudah-mudahan besok Jumat menghijau lagi, jadi banyak yang akan kita bahas. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.